Okay, hello guys, we are from Group 1 and today we are going to explain about working with young language learners. And our group is consist with Angga Damara Putra, Muhammad Afiq Rifki, and then Putri Adinda Nurlaidi, and then my friends in the right. Okay, and the first material is going to explain by Kak Putri. Kak Putri, time is yours. Okay, thank you. Okay, now I want to explain about. Okay, before that, this is a quote. Every child is gift. They just unwrap their package at different times. Okay, next. Okay, the first one is children's ability to grasp meaning. Next, children listen. How to help them understand more? First, intonation. The rise and fall of voice in speaking. Jadi tonasi itu adalah sebuah naik turunnya kalimat untuk menjelaskan sesuatu. Kadang di sebuah kalimat itu beda penekanan, beda intonasi itu artinya juga bisa beda. Dua, gestures. Movement of parts of the body to express an idea or movement. Jadi gesture itu adalah perpindahan part of body. Okay. Part of body untuk menjelaskan sesuatu, misalnya kayak di sana, di sini, gitu. Itu salah satu contoh gesture. Terus ketiga, facial expression, motion or position of the muscles beneath the skin of the face. Jadi itu sesuatu emosi untuk menjelaskan sesuatu kayak marah, sedih, senang. Action and circumstance, yaitu konteks atau situasi. Jadi situasinya gimana, terus konteksnya itu gimana, itulah. Jadi intonasi, gesture, facial expression, action, sama circumstance itu adalah part-part dalam bagaimana cara anak-anak itu mempelajari sesuatu. Next. Nah, di sini salah satunya ada YouTube. Jadi selain dari semua hal itu, intonasi, gesture, facial expression, terus habis itu action, itu tuh juga ada yang namanya aplikasi zaman sekarang kan. Nah, aplikasinya itu YouTube. YouTube itu dari YouTube tuh anak-anak tuh bisa belajar visual, audio, subtitle. Karena di YouTube itu tuh ada sekarang tuh canggih kan untuk anak-anak. Jadi nggak cuma untuk orang dewasa aja. Nah, untuk anak-anak tuh ada disediakan yang namanya channel Cocomelon. Nah, di Cocomelon itu di situ itu banyak banget pelajaran-pelajaran ringan untuk anak usia dini. YouTube can improve students' motivation and interest at learning English. Jadi tuh YouTube itu tuh bisa mengembangkan motivasi anak karena dengan YouTube tuh mereka juga belajar dari ada gambarnya, terus ada nada-nadanya, ada suaranya, terus ada tulisan bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Next. Silahkan ditonton sendiri ya. Terus di sini selain Cocomelon juga kami rekomendasikan ada seperti ini kayak dance. Tapi dance-nya itu dalam bahasa Inggris. Itu juga salah satu contoh dari gesture, menjelaskan gesture kan. Terus habis itu ada pingpong. Pingpong ini terkenal, lumayan viral. Papa duyung. Terus habis itu next. Message interpreting skill. This ability to assess and comprehend the original message through first is sound, second words, third structure. Jadi tuh anak-anak tuh mempunyai kemampuan dari dasarnya tuh udah mempunyai kemampuan dalam menerima pesan dari melalui suara, kata-kata, sama kalimat-kalimat, struktur kalimat. Kalau misalnya marah tuh kayak gimana kalimatnya, terus kalau misalnya senang tuh gimana kalimatnya. Itu tuh anak-anak sudah mempunyai ilmu dasar memang dari sananya. Kemampuan. Okay. Next. Okay, that's all for me. Next. Oke, halo. Saya lagi menjelaskan salah satu untuk mengajari anak bisa dengan Duolingo. Duolingo adalah suatu aplikasi untuk mengajarkan anak. Dia bisa didapat oleh Play Store. Duolingo bisa membuat student ya menjadi independent learner. Duolingo itu dia free, gratis, fun, menyenangkan dan efektif.
ada studi dari Carnegie Mellon University ini mengeluarkan aplikasi ini sebagai cara mengakuisisi language foreign. 30 miliar menggunakan aplikasi ini bukan hanya untuk belajar Inggris, bisa juga untuk bahasa-bahasa lain. Next. Ini adalah beberapa alasan dan juga tuh salah satu contoh videonya. Kenapa Duolingo itu bagus untuk belajar Inggris? Yang pertama, Duolingo smartly gamifies language learning. Bisa game untuk belajar language learning. Yang kedua, the app structure allows students to progress at their own pace. Duolingo tuh bisa membuat students belajar dengan waktu mereka sendiri. Tiga, students gain listening comprehension by hearing clear examples by native speakers. Biasanya kalau kita belajar di kelas, biasa kita hanya mendengar guru yang belajar bahasa Inggris, bukan native. Sedangkan Duolingo langsung dari orangnya sendiri, dari yang native. Yang keempat, Duolingo offers supplemental materials to aid students with language practice and cultural learning. Tidak hanya suara saja, bahkan kultural dan bahan-bahannya juga sudah ada. Jadi dia tinggal dikasih tahu pada studentsnya. Yang kelima, app structure allows students to progress at their own pace. Ini juga pengulangan, ya bisa studentsnya bisa belajar dengan waktu-waktu sendiri. Itu salah satu videonya contohnya. Oke, bisa ditonton lagi nanti. Next. Yang kedua, kita akan menjelaskan oleh saya dan Angga. Oke, jadi next ini kita bakal belajar gimana sih cara children dengan tingkat kreativitasnya itu belajar bahasa luar, especially Inggris ya. Oke, apa nih yang kita perlu ketahui Afila? Ada 3 ya? Ada 3. Tentu saja. Yang pertama mereka curious atau mencari-cari. Ya, penasaran mereka ini. Mereka selalu penasaran mencari-cari meskipun di luar jangkauannya. Nanya-nanya. Yang kedua, mereka belajar secara unik. Betul banget ya. Iya. Jadi beda dengan seperti kita yang adult learners mungkin belajar grammar dan segala macam, tapi children ini beda ya belajarnya ya. Iya, makanya guru tuh harus mengambil kesempatan ini untuk melengkapi pelajaran untuk anak-anak kecil tersebut. Nah, sekarang next. Nah, contoh-contohnya agak Ya, jadi children ini tuh walaupun dia misalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya ini tuh apa, mereka tuh bisa bikin kata-kata sendiri untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan gitu. Contohnya kayak apa nih kira? Nah, yang pertama, yang satu turn off, yang kedua dark, yang ketiga ini jika dia ngomong turn on the light, maka dia bisa menggunakan turn off the dark. Mereka artinya sama meskipun vocabulary-nya tidak bagus. Nah, oke. Nah, wah kita ada slides gue di sini ya. Iya. Tapi presentasi ini tidak disponsori oleh slides gue ya. Iya, saya Kita sekali. singkat. Coba saja ya. Iya. Oke, jadi di slides gue ini kita bakal dapat banyak banget template yang menarik ya. Iya. Di internet ini bisa dipilih banyak tuh. Itu aja sudah banyak tuh, ada 6 tuh. Bisa lebih banyak lagi kalau dicari. Iya, benar sekali. Karena whiteboard ini sudah nggak zamannya lagi ya sekarang ya. Iya, bisa boros-boros nulis-nulis gini. Iya, ngisi tinta lagi Iya, capek gitu ya. iya. Maka dari itu PPT ini bermain peran yang sangat penting untuk meningkatkan engaging students dalam belajar bahasa Inggris. Oke? Ya. Next akan dilanjutkan oleh teman kita. Teman kita. Kita balik. Okay, so children's capacity for indirect learning. Next. So children do not learn effectively through this kind of thing. Why? Jadi kenapa anak kecil nggak belajar dengan efektif melalui media pembelajaran seperti ini? Seperti belajar subjek, verb, objek, dan verb of time. Mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak yang masih sangat kecil dapat menjadi tantangan, terutama jika kita belum pernah melakukan pelatihan apapun untuk kelas di tahun-tahun awal. Oleh karena itu, berikut tips yang bisa membantu kita semua. Next. Oke, jadi tips yang pertama adalah build your understanding of how young children learn. Jadi sangat penting untuk mendapatkan pendekatan yang tepat untuk anak-anak di usia dini. Kita bakal segera menyadari bahwa anak-anak belajar dan berkembang dengan kecepatan dan cara yang berbeda. Jika kita tidak memahami kelompok usia mereka, kita bisa berakhir melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Jadi sehingga perlu untuk memahami apa yang diharapkan dari anak-anak dan memastikan bahwa apa yang kita lakukan di kelas mencerminkan di mana mereka berada dalam perkembangan mereka. Jadi misalnya dalam aktivitas
respon fisik total. Jangan suruh mereka melompat jika mereka belum bisa menyeimbangkan satu kakinya. Dan jangan minta mereka menulis jika mereka memegang pena saja tidak bisa gitu ya. Jadi selanjutnya adalah understand how games stimulate children's natural curiosity in learning. Jadi pada tahun-tahun awal mereka, anak-anak penuh dengan rasa ingin tahu dan tertarik untuk belajar tentang segala sesuatu dan apa saja. Motivasi ini adalah sekutu terbaik bagi kita untuk mengidentifikasi apa yang menarik minat mereka, dan kita akan dapat menarik dan mempertahankan perhatian mereka. Misalnya, jika ada karakter kartun yang disukai kelas, kita dapat mengarang cerita atau skenario dengannya. Misalnya ciptakan cerita tentang apa yang dilakukan karakter di akhir pekan. Misalnya SpongeBob, misalnya apa yang dilakukan SpongeBob, apakah SpongeBob bermain bola, bermain apa saja gitu yang disukai anak-anak. Jadi ada banyak kesempatan untuk memperkenalkan bahasa baru ke dalam kegiatan semacam ini, terutama karena konteks dan karakternya akan akrab bagi anak-anak. Masing-masing dari mereka dapat memunculkan ide-ide mereka sendiri tentang dunia di sekitar mereka yang merangsang kreativitas. Next. So, children learn effectively through this kind of things. Why? Jadi, kenapa anak-anak lebih nyaman dan belajar dengan efektif melalui permainan? Karena anak-anak kecil belajar bagaimana hal-hal cocok bersama melalui bermain. Ini memungkinkan mereka untuk menggunakan indera mereka dan mendorong eksplorasi dan rasa ingin tahu, dan keterampilan ini adalah dasar dari perkembangan intelektual dan pemrosesan kognitif. Jadi bermain itu mempromosikan perkembangan yang sehat dan keterampilan berpikir kritis. Ini memperkuat memori dan membantu anak-anak memahami sebab dan akibat. Dan menurut salah satu ahli, yaitu Mendes, ini juga membantu anak-anak menjelajahi dunia dan peran mereka di dalamnya. Oke, selanjutnya dilihat. Oke, kita sampai kepada guessing. Jadi anak kecil itu selain suka bermain, mereka itu suka menerka-nerka ya, seperti menebak-nebak sesuatu. Jadi kesimpulannya, as far as the children are concerned, they are not trying to learn praise, they are concentrating on trying to guess right. Jadi biar bagaimanapun cara kita mengajar kepada anak-anak, mereka itu tetap selalu guessing. Apakah yang akan mereka katakan, apa yang mereka perbuat itu, mereka guessing apakah itu benar atau enggak. Karena namanya anak kecil pasti berpikirnya itu simple, kayak polos saja gitu, pengen guessing right gitu. Next. Jadi di sini ada children apa ya? Yang pertama itu exposure. Exposure ini dalam proses belajar mengajar membutuhkan atau menghasilkan 40% gitu exposure. Exposure itu pemaparan. Children are introduced and involved in English speaking words. Seperti contohnya itu apa yang diekspos itu listening and reading. Lalu ada juga use. Use itu penggunaan dari listening and reading itu tercapai speaking and writing. Di situ ada 40% persentase yang didapat untuk anak didik. Lalu ada learn. They learn English directly. Walaupun kegiatan belajar mengajar itu untuk anak kecil kurang terlalu penting karena anak kecil lebih suka bermain, tapi tetap saja proses belajar mengajar itu secara indirectly sangat penting di kelas. Next. Jadi untuk yang terakhir di masa sekarang, di masa modern ini, kita mempunyai aplikasi yang bernama Quizzes. Quizzes is filled with tons of public quizzes for classroom use, and then Quizzes is a fun and engaging platform. Students can learn while having fun. So there's a list why we should use Quizzes. First is Quizzes is a time saver, is not for time, and then no cheating and data. So jadi Quizzes sendiri itu merupakan aplikasi permainan pendidikan yang sifatnya itu naratif dan fleksibel. Selain bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan materi, Quizzes juga bisa digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Lalu, apakah Quizzes itu sarana atau bisa dikatakan sebagai media e-learning? Iya, Quizzes itu merupakan fitur atau media sebagai e-learning untuk zaman sekarang, karena
fitur-fitur di sana itu ada banyak ya teman-teman, seperti quiz, game, diskusi dan juga survei. Lalu quiz itu merupakan sarana pembelajaran melalui gawai yang terbukti untuk meningkatkan kompetisi pembelajaran dengan cara menarik dan kolaboratif sesuai dengan pembelajaran yang berpusat pada pembelajar. Lalu pada intinya juga quiz itu merupakan sebuah tool untuk membuat permainan quiz interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Lalu penggunaannya sangat mudah. Dan juga quiz interaktif yang Anda buat memiliki 5 pilihan termasuk jawaban yang benar. Jadi walaupun kita mau jawab dengan salah di quizzes, nanti akan ada penjelasan mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Jadi kita bisa latihan soal dan mengetahui apa yang kita tidak tahu gitu melalui quizzes. Next. Jadi unique features on quizzes itu ada memes seperti yang saya katakan tadi. Oke, selanjutnya untuk saya akan menjelaskan. Oke, jadi berikut beberapa fitur unik pada quizzes. Jadi quizzes ini mudah digunakan dengan tutorial untuk membantu mengakses jawaban dan proses dengan mudah. Mode pencariannya juga membantu kita menemukan topik, sementara obrolan langsung memudahkan kita mengklarifikasi berbagai hal. Tata letaknya juga cukup mudah, jadi mengikuti quizzes ini cukup intuitif dan terlebih lagi kita dapat mengaksesnya dari perangkat apapun. Jadi berikut adalah fitur unik dari quizzes. Yang pertama adalah memes. Jadi memes adalah foto dengan pesan yang lucu yang bisa menjadi suguhan yang luar biasa. Mereka sering ditampilkan setelah menjawab pertanyaan untuk menunjukkan apa itu dijawab dengan benar atau salah. Lalu power ups. Power ups ini diberikan kepada siswa yang telah menjawab pertanyaan dengan benar, seperti termasuk immunity, yaitu kekebalan untuk memberikan jawaban yang benar pada upaya kedua. Power play, jika Anda mendapatkan poin 50% lebih banyak dalam 20 detik, dan poin ganda untuk satu pertanyaan. Yang kedua adalah adding image. Jadi saat membuat pertanyaan baru, Anda dapat menggunakan ikon di sampingnya. Misalnya, tombol media memungkinkan Anda untuk mengunggah gambar atau audio, sedangkan tombol matematika akan memberikan Anda keyboard dengan simbol matematika. Dan tentu saja quizzes ini seperti yang telah saya sebutkan, accessible to any device. Jadi bisa diakses oleh seluruh perangkat. Dan tentu saja mungkin saya belum sebutkan, ini semua gratis. Next. Alright, jadi begitulah presentasi dari kelompok kita. Semoga dapat membantu kawan-kawan semua dalam mengajari anak-anak, especially yang learners ya, to learn English. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.